Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1176 sampai 1180. Beberapa waktu lalu, keduanya hampir bentrok, tapi hari ini itu tidak nampak. Tuan Muda Ning, saya mengambil kebebasan untuk menyela. Hendrik bangkit dan melipat tinjunya. Zeke duduk di kursi utama dan bertanya, saya tidak tahu apakah Tuan Muda Luo datang ke rumah Ning saya dari Mobei. Apakah ada yang salah? Hendrik memandang Zeke. Sebenarnya Zeke tahu lebih baik daripada orang lain. Tetapi karena Zeke menanyakan ini, Hendrik tidak menyembunyikan apa pun dan berkata, Tuan Muda Ning, Dev ini menghancurkan menara penindas iblis dan melarikan diri darinya. Si Kuan, aku mengikuti sepanjang jalan, tapi tidak menemukannya. Hanya saja keberadaannya yang hilang belum lama ini. Sekarang Dev telah muncul dan membunuh Orlando King dari lembah penjahat. Dan saya yakin Anda juga mengetahuinya. Aku tahu Tuan Muda Ning juga membenci Dev itu. Jadi, aku ingin bergabung dengan Tuan Muda Ning untuk menyingkirkan Dev itu, menghancurkan menara penindas iblis. Zeke mengerutkan kening dalam ketika mendengar ini. Pagoda penindas iblis itu adalah artefak. Tidak peduli seberapa bagus Dev, tidak mungkin dia menghancurkannya. Zeke mendengar pengurus rumah tangga besar keluarga Gu berbicara tentang asal muasal menara sihir kota ini. Bagaimana harta seperti itu bisa dihancurkan jika tidak bisa dihancurkan? Dev seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan itu. Tuan Muda Ning tidak percaya padaku. Hendrik tertegun sejenak dan kemudian menjelaskan, menara penindas iblis memang telah runtuh dan sekarang menjadi tumpukan reruntuhan. Zeke juga tahu bahwa Hendrik tidak bisa berbohong padanya. Tapi, Zeke tidak akan percaya jika menara penindas iblis dihancurkan seperti ini. Setelah berpikir sebentar, Zeke tiba-tiba berkata, begitu ya, maka sepertinya Dev ini pasti telah mengambil esensi harta dari menara penindas iblis ini, sehingga menara itu tiba-tiba runtuh. Karena menara penindas iblis sangat ajaib, pasti ada harta di menara, dan Dev mengambil harta itu, sehingga menara penindas iblis runtuh. Oh, begitu. Mata Hendrik berbinar. Harta apa? Zeke menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku tahu? Tapi aku yakin Dev pasti mendapatkan harta karun dari menara penindas iblis. Tuan Ning, sekarang ada banyak harta di tubuh Dev. Selama kita bergabung dan membunuh Dev, harta itu akan menjadi milik kita. Hendrik berkata kepada Zeke. Tapi siapa yang tahu? Zeke menghela nafas lalu. Banyak orang di Dev ingin membunuhnya untuk memenangkan harta karun itu. Tetapi sangat disayangkan bahwa selain kekuatannya sendiri, bahkan Tuan Si dari tim penegak hukum memihak padanya. Douglas Zhu dari aliansi seni bela diri tidak ada hubungannya dengan Dev. Jika kita mengambil tindakan terhadap Dev, Tuan Si pasti tidak akan senang. Tuan Ning, keluarga Luo, saya jauh di Mobei. Saya tidak takut dengan tim penegak hukum manapun. Saya dapat maju untuk berurusan dengan Dev. Tetapi saya membawa terlalu sedikit master kali ini. Selama Tuan Ning bersedia untuk meminjamkan saya beberapa orang setelah membunuh Dev itu, harta
dibagi rata. Hendrik masih membujuk Zeke. Zeke jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam, dan setelah memikirkannya berulang kali, Zeke mengangguk. Oke. Saya akan meminjamkan Anda 2 master dari puncak Wuzong. Saya harap Anda juga dapat jujur dengan pikiran Anda. Tentu saja. Di tempat di Kyoto ini, apakah aku masih berani menipumu? Kecuali aku tidak ingin kembali ke Mobei. Hendrik berkata sambil tersenyum. Itu benar. Di Kyoto, tidak ada yang berani berbohong padaku. Zeke berkata dengan bangga. Hendrik membawa orang-orang pergi. Menurut pendapatnya, dengan kekuatannya sendiri dan penambahan 2 seniman bela diri top, Dev akan mati. Paviliun penjaga Kyoto sudah hampir sebulan sejak saya melihat Dev. Ketika Winston melihat Dev lagi, dia sangat bersemangat. Tuan Chen, sangat keren mendengar bahwa Anda memenggal kepala sekte lembah penjahat Orlando. Hari itu, orang itu berteriak-teriak di forum seni bela diri. Jangan katakan betapa sombongnya. Sekarang setelah kamu membunuhnya, saya pikir banyak keluarga sekte di Kyoto yang berpikir kembali. Winston berkata dengan penuh semangat. Dev tersenyum ringan. Kultivator jahat. Semua orang yang menemukannya harus membunuhnya. Aku juga bisa membunuhnya berkat bantuan Kapten Singh. Dev tahu bahwa jika Jack Singh tidak menemukan rahasia teknik Orlando King pada saat itu, dia mungkin tidak akan mampu membunuh Orlando itu. Tuan Chen, selama Anda pergi, ibu kota menjadi jauh lebih tenang. Tetapi Jackson dari keluarga Dong telah datang untuk mencari Anda berkali-kali. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Winston berkata pada Dev. Ada apa Jackson mencariku? Mendengar ini, Dev sedikit mengernyit. Jackson telah mencarinya berkali-kali. Tidak terjadi apa-apa, kan? Aku juga tidak tahu. Tapi dia mengatakan itu setelah kamu kembali ke ibu kota. Kamu telepon dia, kata Winston. Setelah Dev mendengarnya, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jackson. Bagaimanapun, Jackson adalah orang yang baik, dan dia telah membantu dirinya. Jika dia sangat ingin menemukan dirinya sendiri, mungkin sesuatu benar-benar terjadi. Ketika Jackson menerima telepon dari Dev, dia sangat gembira dan meminta Dev untuk menunggunya di paviliun penegakan hukum. Sementara Jackson berkendara langsung ke paviliun penegakan hukum. Pada saat ini, ada perjamuan mewah di keluarga Dong. Lexington duduk tegak di kursi utama, diam-diam menunggu kedatangan Dev. Tuan, Dev ini memenggal kepala sekte-sekte lembah penjahat Orlando Zhang, yang menunjukkan bahwa anak ini memiliki kekuatan yang baik. Jika kita menahannya secara paksa, bagaimana jika dia melawan? Pengurus rumah tangga bertanya pada Lexington dengan suara rendah. Jangan khawatir, aku sudah memikirkannya. Lexington mengangkat sudut mulutnya dan kemudian mengeluarkan pil yang sangat jernih dan sangat indah. Patriark, apa ini? Pelayan itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini disebut pil kontrol ki. Selama kamu memakan benda ini, tidak peduli seberapa hebat kamu, kamu tidak dapat menggunakannya. Kekuatanmu. Kemudian Dev akan membiarkan kita membantainya. Lexington berkata dengan ringan. Setelah mendengar ini, pengurus rumah buru-buru berkata, Tuan, saya mendengar bahwa Dev sangat akrab dengan lembah dewa obat. Dan ada desas-desus bahwa Dev adalah pemilik lembah dewa obat. Dengan cara ini, jika kita memberinya obat, bukankah itu pisau besar di depan dewa perang? Dia pasti akan mengetahuinya. Lexington melirik pengurus rumah tangga. Saya beri tahu Anda
Pil kontrol Ki ini tidak berwarna dan tidak berbau. Larut dalam air. Dan Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Bahkan jika Dev benar-benar pemilik lembah dewa obat, dia tidak akan bisa merasakannya. Begitu. Kepala pelayan mengangguk. Tetapi kemudian bertanya lagi, kalau begitu kita akan memiliki kendali atas Dev. Bagaimana dengan Tuan Muda? Jika dia tahu, dia pasti tidak akan setuju. Aku akan mencari alasan untuk membiarkan Jackson pergi. Selama kita mengendalikan Dev, tidak akan lama bagi kristal naga akan menjadi milikku. Mata Lexington penuh dengan keserakahan. Bagaimana setelah kita mendapatkan kristal naga? Jika Dev kita bebaskan, ketika dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia pasti akan datang kepada kita untuk membalas dendam. Tanya kepala pelayan. Apakah kamu benar-benar bodoh? Siapa bilang kita akan membiarkannya pergi? Ketika kita mendapatkan kristal naga, kita membunuhnya secara langsung. Tidak bisakah kita membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Lexington sedikit kesal dengan pertanyaan itu dan memarahi pengurus rumah tangga dengan marah. Tapi jika kita membunuh Dev itu, jika Tuan Si tahu, kita akan berada dalam masalah. Pengurus rumah tangga mengecilkan kepalanya dan mengingatkan Lexington dengan suara rendah. Wajah Lexington memerah karena marah, dan dia tiba-tiba menoleh ke kepala. Kepala pelayan bagaimana? Saya menemukan kepala pelayan bodoh seperti Anda. Bahkan jika kita membunuh Dev, tidak dapat dikatakan bahwa kita yang telah membunuhnya. Dev memiliki kebencian. Maka, kita akan menjadikan kematiannya di tangan keluarga Ning. Ketika saatnya tiba, Tuan Si juga akan menyalahkan keluarga Ning. Akan lebih baik untuk menjatuhkan keluarga Ning. Pada saat itu, kita akan memiliki satu lawan lebih sedikit di Kyoto. Kepala pelayan tidak berani berbicara dan menutup mulutnya. Lexington mengambil teko, memasukkan pil kontrol Ki ke dalamnya, dan mengocoknya beberapa kali. Akhirnya, dia membukanya dan menciumnya, dan mengangguk puas. Dia sekarang menunggu Dev tiba, dan kemudian membiarkan Dev minum tehnya. Paviliun Penegakan Hukum. Jackson secara pribadi menyetir untuk menjemput Dev. Setelah melihat Dev, Jackson memeluk Dev. Saudara Chen, kamu sangat arogan sehingga kamu bahkan membunuh penguasa sekte lembah penjahat Orlando Zhang. Di masa depan, seluruh dunia seni bela diri Kyoto akan merekomendasikanmu sebagai pemimpin generasi muda. Mata Jackson penuh dengan rasa iri. Kakak Dong terlalu memuji saya. Dev tersenyum ringan. Saya tidak tahu kenapa Kakak Dong terburu-buru untuk menemukan saya. Oh, tidak ada yang mendesak. Hanya saja, ayahku ingin bertemu denganmu. Selain itu, selama ini, banyak keluarga bangsawan di Kyoto telah mengincarmu. Ayahku ingin kamu bersembunyi di rumah kami, kata Jackson. Kamu sampaikan terima kasihku kepada keluarga Dongmu. Seperti kata pepatah, kamu bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Tetapi, kamu tidak bisa bersembunyi seumur hidup. Mereka yang ingin datang akan tetap datang pada waktunya. Dev tidak ingin pergi ke rumah Dong untuk bersembunyi. Dia berencana pergi ke lembah Dewa Obat untuk bertemu Naga Lima dan yang lainnya, berbicara dan meminta Naga Lima untuk membawanya ke lembah orang jahat. Sekarang tahun baru mendekat. Jika Dev tidak dapat menyelamatkan ibunya dan Yuki dengan kekuatannya sendiri, dia akan menggunakan kekuatan lembah orang jahat. Hanya saja dia tidak tahu sedalam apa kekuatan lembah orang jahat.
Ayahku sudah menyiapkan makanan dan minuman di rumah. Jika kamu tidak ingin tinggal di rumah kami, kamu bisa datang untuk makan di sana. Kan, dengan cara ini, itu dapat membuktikan bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Dong kami. Jika ada sekte lain dan keluarga aristokrat yang mempunyai ide tentangmu, mereka juga harus mempertimbangkan kekuatan keluarga Dongku. Jackson mengundang Dev. Dev melihat bahwa Jackson telah mengatakan ini. Jadi, tidak mudah untuk menolak. Lagi pula, tidak akan butuh waktu lama untuk makan. Setelah masuk ke dalam mobil, Dev mengikuti Jackson menuju rumah Dong. Ketika dia tiba di tempat itu, Lexington benar-benar keluar untuk menyambutnya. Hahaha. Aku mendengar Jackson menyebutmu sejak lama. Ketika aku melihatmu hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tuan Chen sekarang terkenal. Lexington dengan sangat sopan mengikuti Dev dan berjabat tangan. Patriark Dong telah memuji saya secara berlebihan. Dev berkata sambil tersenyum. Segera, beberapa orang duduk, dan meja itu penuh dengan makanan lezat dari gunung dan laut. Tuan Chen, ketika Anda di sini, anggap Anda seperti di rumah sendiri. Jadi jangan sopan. Aku senang memiliki teman sepertimu di keluarga kami. Anak ini bersenang-senang sepanjang hari, dan dia tidak berlatih sama sekali. Generasi muda dari seluruh dunia seni bela diri Kyoto sekarang lebih kuat darinya. Seperti yang dikatakan Lexington. Dia melirik Jackson tanpa daya. Ayah, kenapa kamu membicarakanku sepanjang hari? Kurasa aku sudah bekerja sangat keras. Ada beberapa anak muda yang berbakat seperti saudara Chen dan menjadi terkenal di usia muda. Jackson memandang ayahnya, tidak puas. Dengar, aku tidak senang memberitahumu sepatah kata pun. Lexington melotot tajam. Patriark Dong, sebenarnya, kakak Dong sangat baik. Tidak memiliki hati yang berbahaya dan kakak Dong sangat belak-belakan dan tidak bermaksud menyakiti orang lain. Karakter seperti itu pasti tidak akan buruk di masa depan. Dev buru-buru membantu Jackson dengan kata-kata yang baik. Tepat ketika Dev mengucapkan kata-kata hati yang berbahaya, tidak ada yang memperhatikan bahwa sedikit rasa malu muncul di mata Lexington. Justru karena dia belak-belakan, saya takut dia akan menderita di masa depan. Dan saya berharap Tuan Chen akan banyak membantunya di masa depan. Lexington berkata sambil tersenyum. Kakak Dong dan aku berteman. Jadi tentu saja aku akan membantu. Dev mengangguk. Pembantu rumah tangga, pergi dan bawakan teh puer saya yang berharga. Lexington melirik pengurus rumah tangga dan mengedipkan mata ke pengurus rumah tangga. Ya, pelayan itu berbalik dan pergi. Saudara Chen, selera ayahku bagus. Teh puer ayahku adalah persembahan khusus. Aku tidak boleh meminumnya, tapi aku akan menyentuhnya hari ini. Jackson berkata kepada Dev. Dev tersenyum ringan. Patriark Dong sangat sopan. Dev tidak meragukan antusiasme Lexington. Bagaimanapun, Jackson adalah seseorang yang baik, dan Dev bisa melihatnya dari matanya. Jadi dia berpikir bahwa Lexington, yang adalah seorang ayah, tidak akan terlalu buruk. Segera, teh dibawa, dan Lexington menuangkan secangkir untuk Dev sendiri. Tuan Chen, bagaimana kalau Anda mencobanya? Lexington membuat isyarat undangan dan kemudian mencoba untuk tetap tenang. Dia tidak bisa menunjukkan kekurangannya saat ini. Terima kasih, Patriark Dong. Dev berterima kasih padanya, lalu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Ya, tapi aku tidak tahu banyak tentang teh. Dev berkata dengan sedikit malu. Haha.
Sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang itu. Karena itu bagus. Maka, minumlah lebih banyak. Lexington tertawa. Dev memegang cangkir teh dan meminumnya sekaligus. Pada saat ini, Lexington menarik napas panjang lega. Jackson juga minum bersama Dev. Tapi Lexington tidak menghentikannya. Dia memiliki penawarnya. Jadi Jackson akan baik-baik saja jika dia meminumnya. Segera. Setelah 3 putaran, anggur dan 5 rasa makanan, Dev merasa sudah hampir waktunya dan ingin bangun dan pergi. Tuan Chen, semua sekte, dan keluarga besar di Kyoto sekarang menatap Anda. Jika Anda tidak menyukainya, maka tetaplah di keluarga dong kami. Hanya untuk menjadi teman Jackson. Melihat Dev pergi, Lexington berkata kepada Dev, "Terima kasih, Patriark Dong, atas kebaikanmu. Masih banyak yang harus aku tangani. Jadi aku tidak akan mengganggumu lagi." Dev dengan sopan menolak. "Tuan Chen, Anda tinggal di sini dulu. Saya masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda." Lexington menahan Dev, lalu menatap Jackson dan berkata, "Jackson, ibumu baru saja menelepon dan memintamu untuk menjemputnya. Cepatlah." Ketika Jackson mendengar ini, dia hanya bisa menjemput ibunya. Jadi dia menatap Dev dengan meminta maaf. "Saudar Chen, kalau begitu, aku minta maaf. Kakak Dong, tidak masalah. Kamu cepatlah." Dev tersenyum kecil. Jackson pergi. Dan Dev memandang Lexington dan bertanya, "Tuan Dong, saya tidak tahu apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan." "Tuan Chen, saya mendengar bahwa Anda memiliki banyak harta di tubuh Anda. Dan Anda juga memiliki kristal naga yang menyatu yang dapat menghasilkan kekuatan naga. Saya ingin tahu apakah itu benar." Lexington bertanya. Dev tertegun sejenak, tetapi masih mengangguk ya. "Itu benar." Melihat Dev mengakuinya secara langsung, mata Lexington bersinar cerah, dan wajahnya penuh kegembiraan. Melihat ekspresi Lexington, Dev sedikit terkejut. "Tuan Chen, maka saya akan membuka skylight dan mengatakan sesuatu yang cerah. Kekuatan Anda saat ini, bahkan jika Anda tidak memiliki kristal naga itu, masih bisa menjadi yang terbaik di dunia seni bela diri. Generasi muda, tapi anak dari keluargaku tidak bisa melakukannya. Dia memiliki kekuatan yang buruk dan tidak bekerja keras. Belum lagi berada di peringkat gratis dan mudah. Bahkan generasi muda di dunia seni bela diri Kyoto lebih kuat darinya." Lexington menghela nafas. Sepertinya dia membenci besi. "Apa maksud Patriark Dong?" Dev sedikit mengernyit. "Pada saat ini, itu tidak berarti apa-apa lagi. Saya pikir Anda dan Jackson juga berteman. Bisakah Anda memberikan kristal naga kepada Jackson? Dan saya dapat bertukar harta lainnya dengan Anda," kata Lexington. Ketika Dev mendengar ini, wajahnya langsung menjadi dingin. "Maaf. Jika itu sesuatu yang lain, saya pasti akan membantu. Tetapi kristal naga ini, saya tidak bisa memberikannya. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku minta maaf." Dev bangkit dan berjalan keluar. Dia menemukan bahwa Lexington ini menginginkan apa yang dia tidak bayangkan. Tapi saat Dev berjalan ke pintu, dia dihentikan oleh pengurus rumah tangga. Dev menoleh untuk melihat Lexington. "Patriark Dong, apa maksudnya ini?" Pada saat ini, Lexington menunjukkan warna aslinya dan berkata dengan senyum dingin, "Tidak ada arti lain. Karena Anda tidak ingin memberikannya, maka saya hanya bisa mendapatkannya sendiri." Mata Dev menyipit. Matanya dipenuhi rasa dingin. "Demi Kakak Dong, aku tidak
Ingin mulai membunuh orang. Orang di keluarga dong. Jangan paksa aku. Wajah Dev suram seperti air. Hahaha. Lexington tertawa keras buka cincin. Pembunuhan. Apakah Anda pikir Anda masih bisa mengerahkan kekuatan Anda? Sekarang, Anda telah meminum pil kontrol ki saya. Dan sekarang Anda sia-sia. Ketika Dev mendengar ini, dia terkejut. Dan kemudian kinya tenggelam ke dalam dantiannya. Godaan ini. Dev menemukan bahwa dia tidak memiliki pengaruh sama sekali. Adapun pil kontrol ki yang dikatakan Lexington. Dev tidak tahu apa itu. Mungkinkah pil kontrol ki hanya memiliki efek pada prajurit dan tidak berpengaruh pada pembudidaya abadi? Dev berpikir dalam hati. Namun, Dev tidak menunjukkannya, tetapi mengerutkan kening dengan erat. Berpura-pura kehilangan semua keahliannya. Bagaimana? Sudahkah kamu mengetahuinya? Jika kamu menyerahkan kristal naga dengan patuh, aku akan menyelamatkanmu dari kejadian berdarah. Lexington menatap Dev sambil mencibir. Kamu bermimpi. Wajah Dev muram. Dan dia menatap Lexington dengan ekspresi membunuh. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah Lexington selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Seorang pelayan keluarga Dong yang berhenti di depan Dev langsung menyerang. Dev, bahkan pelayan keluarga Dong adalah seorang Wuzong. Tetapi ketika para pelayan keluarga Dong mendesak ke arah Dev, mereka melihat Dev menyerangnya dengan telapak tangan. Engah, suara semangka busuk yang diinjak muncul. Saya hanya melihat bahwa kepala pelayan keluarga Dong meledak seketika. Dan seluruh tubuh orang itu terbang langsung lebih dari 10 meter jauhnya. Melihat bahwa Dev masih memiliki kekuatan seperti itu, Lexington terkejut. Matanya penuh dengan ketidakpahaman. Dia menghabiskan banyak uang untuk pil kontrol ki. Dan itu benar-benar 100% efektif. Mengapa itu tidak berhasil pada Dev? Apakah karena waktunya terlalu singkat? Lexington sedikit bingung. Tapi sekarang wajahnya telah terkoyak. Tidak peduli apa. Tidak mungkin baginya untuk membiarkan Dev pergi. Bawa dia padaku. Lexington memerintahkan kepada pengurus rumah tangga. Kepala pelayan mengangguk. Dan kemudian cahaya menempel di tinjunya. Dalam sekejap, kedua kepala harimau itu menutupi kepalan kepala pelayan. Dan seekor harimau mengaum dengan keras. Ini adalah aksi pembantu rumah tangga menjadi pengurus rumah tangga besar keluarga Dong tentu saja harus mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dev, apakah kamu masih ingin melawan? Pengurus rumah tangga bertanya pada Dev. Mata Dev sedikit memadat. Berhentilah berbicara. Omong kosong. Jika Anda memiliki keterampilan apa pun, gunakan saja. Jangan hanya berbicara omong kosong dan membuat gertakan. Pada saat ini, Dev sangat muak dengan keluarga Dong. Semua orang munafik melihat ini. Kepala pelayan berhenti berbicara, tetapi meledak dengan energi, dan kemudian melangkah ke arah Dev. Bayangan tinju besar dengan suara auman harimau, seolah-olah dua harimau ganas bergegas menuju Dev. Suara memecah langit, bergema di langit. Dev tidak bergerak sama sekali, dan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari tinjunya. Kekuatan naga bertahan di tinjunya berubah menjadi dua naga emas yang berputar-putar menghadapi serangan kepala pelayan. Dev juga meninju dengan suara auman naga. Kekuatan tinju Dev juga berubah menjadi naga emas dan menyambutnya. Ledakan dua naga dan dua harimau bertabrakan, dan energi besar meledak dalam sekejap. Seluruh rumah mulai bergetar.
dan meja dan kursi di ruangan itu langsung berubah menjadi bubuk. Melihat ini, Lexington buru-buru menyatukan kedua telapak tangannya, dan nafas yang terlihat dengan mata telanjang menopang rumah itu. Jika tidak, rumah itu akan runtuh. Melihat kepala pelayan, dia langsung tersingkir dan jatuh ke tanah, meludahkan darah. Kamu tidak dipengaruhi pil kontrol Ki sama sekali. Kamu masih memiliki kekuatanmu. Kepala pelayan memandang Dev dengan tak percaya. Di sisi lain, Dev mengangkat sudut mulutnya dan tidak menjawab, tetapi melompat dan berlari keluar dari halaman. Meskipun Dev tidak dikendalikan oleh pil kontrol Ki, tetapi menghadapi master seperti Lexington dan anggota keluarga Dong lainnya, Dev bukanlah tandingannya. Untuk mengetahui bahwa keluarga Dong dapat berdiri di ibu kota dan tidak bergabung dengan aliansi seni bela diri, itu harus memiliki kekuatan tertentu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.